Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safirna Rianti Bedu, NPM 12200099, Program Studi Agribisnis semester 7 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional menurut teori Heckscher-Ohlin. Dua ekonom Swedia pada tahun 1920, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin memperluas teori Ricardian model dan mengembangkan teori perdagangan yang kita kenal sebagai faktor endomen teori atau Heckscher-Ohlin. Model ini merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam teori perdagangan internasional. Teori ini juga dinamakan teori proporsi faktor karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perdagangan proporsi penggunaannya dalam produksi barang-barang. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut, menurut Propilin 2008. Asumsi teori Heckscher-Ohlin. Ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Teknologi dianggap tetap. Analisis teori Heckscher-Ohlin. Dalam analisisnya, teori modern HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva iso-kuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-kuan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya atau cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya atau cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu, menurut Lemaire tahun 1995. Referensi yang saya gunakan yaitu buku Ajar Bisnis Internasional. Sekian dan terima kasih.